Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Berkati untuk firman-Mu, untuk kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan kita akan Tuhan. Ya, salah satu karakter Tuhan gitu ya. Dia adalah pribadi penyayang, ya. Dia sangat sayang kepada kita, anak-anaknya, umatnya, hamba-hambanya ya. Jadi Tuhan kita itu Allah penyayang. Beberapa waktu yang lalu ada orang sharing dengan saya, dia kecewa dengan Tuhan, dia marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki pengalaman yang bisa jadi tidak mengenakkan. Ya, dia mengalami satu pergumulan, tapi seolah-olah Tuhan itu tidak ada di pihak dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini memang seringkali bisa terjadi di dalam kehidupan manusia ya. Ada orang mengenal karena bisa jadi hanya kata orang ya, hanya katanya, tidak berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah lama kenal Tuhan, sudah lama hidup di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara punya pengalaman tersendiri ya bersama dengan Tuhan. Nah, misalnya pada bagian ini ya, yaitu Allah kita itu Allah penyayang. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian baik perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini, jelas sekali ya rasa sayang Tuhan sama kita. Dari mana kita misalnya bisa lihat? Bayangkan kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layaknya dimurkai, begitu ya, tidak layak mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, tetapi Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita dengan belas kasihannya, dengan anugerahnya ya, di tengah ketidaklayakan kita, Dia melayakkan kita. Dia sangat sayang pada kita. Mestinya kita binasa, tapi Dia tidak mau kita binasa. Sehingga Dia memberikan dirinya. Ya. Dia sampai rela, saudara ya. Memberikan dirinya, Dia mati ya, supaya kita bisa hidup. Dan ini menjadi sebuah berkat dan anugerah di dalam hidup kita hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, keluarga, dalam pekerjaan, dalam keseharian hari ini, apakah Bapak Ibu juga sudah bisa merasakan ya kasih sayang dari Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah juga boleh merasakan bagaimana Tuhan menyayangi kita? Mungkin ada sebagian di antara kita merasa tidak disayang Tuhan karena apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu belum tercapai. Sangat mungkin terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan Allah kita tuh Allah yang penyayang, panjang sabar kasih setianya. Ya, bayangkan hari ini ya, kita ada sebagaimana kita ada tuh karena belas kasihannya, karena kasih sayangnya di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa dan boleh menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Jadi ini satu bagian di dalam hidup kita untuk kita bisa syukuri. Jadi kalau ada di antara kita kurang rasa kasih sayang ya, kurang disayangi, mari kita ingat kasih sayang Tuhan. Dan percayalah Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi kita.
Rasa sayangnya disampaikan di sini ya, ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Jadi Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Yang ada apa? Kita meninggalkan dia. Jadi Tuhan Allah kita itu tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita, mengabaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, misalnya dalam masa pergumulan, mungkin Bapak Ibu sudah berdoa dan sepertinya jawaban doanya tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Bukan berarti Allah tinggalkan kita. Bukan berarti Allah menjauh dari kita. Tidak. Ya, dia punya waktu yang tepat. Dia punya cara yang tepat untuk menyatakan kehendaknya dan dia tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi jangan kita berprasangka yang tidak baik ya kepada Tuhan Allah kita dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita saat ini. Percayalah dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah rasa sayangnya. Bahkan dikatakan Immanuel ya, di mana Allah beserta dengan kita. Itu rasa sayang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan rasa sayangnya ya, dikatakan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya Tuhan itu ingat loh pada janji-janjinya. Kalau manusia itu kan manusia yang berjanji ya manusia yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan dia yang berjanji, dia pasti yang akan menempatinya. Jadi bersyukurlah, percaya pada janji-janji Tuhan. Kalau janji-janji manusia itu ya kadang bisa lupa, kadang bisa abai, kadang juga nggak ditepati, begitu ya. Tapi kalau Tuhan janjinya ya dan amin, dan itulah rasa sayangnya ya. Orang sayang ya janji-janjinya pasti akan ditepati, dan itu yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Dia hadir di dalam hidup kita. Ya kita bersyukur Allah kita tuh hadir ya. Dia nyata di dalam kehidupan kita, dan ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, karena Tuhan Allah kita adalah Allah penyayang. Dia tidak meninggalkan kita, dia juga tidak akan memusnahkan kita, dan dia ingat akan janjinya. Jadi mari jika ada di antara kita yang masih ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan, mari ingat firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah penyayang. Bapak Ibu Saudara pasti disayang oleh Tuhan. Jadi bersyukur ya untuk kasih setia Tuhan, untuk segala karyanya, di mana Tuhan boleh menyatakan kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu, sehingga hari ini kami boleh ada semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaanmu, kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ajar-ajari kami untuk kami boleh menikmati kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kehidupan kami selanjutnya, dan biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk Engkau yang sudah menyayangi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.